Saya hormati Ketua Pelaksana Peningkatan Kapasitas Startup Semesta Kemenkop UKM tahun 2024, itu Bapak Tresna Bayu Sangka PhD. Kemudian yang saya hormati Bapak Catur Sugiarto PhD, selaku Kepala Divisi Startup dan Inkubasi Direktorat Inovasi dan Hilirisasi UNS, Bapak Ibu Tenaga Kependidikan dari Direktorat Inovasi UNS, Bapak Ibu mahasiswa dan Sivitas Akademika 11 Maret, serta masyarakat umum atau penggiat startup di Karisidenan Surakarta. Selamat siang, saya ucapkan pertama-tama kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan barokahnya kita dapat berkumpul di dunia maya ini dalam rangka sosialisasi peningkatan kapasitas startup semesta Kemenkop UKM tahun 2024. Saya ucapkan selamat pertama kepada inkubator bisnis UNS, yaitu Innovation Hub, yang berkesempatan menjadi salah satu dari 6 inkubator pelaksana kegiatan peningkatan kapasitas startup ini yang berkolaborasi dengan Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Perlu kita ketahui bahwa 5 inkubator lainnya adalah inkubator bisnis Institut Pertanian Bogor atau IPB, kemudian Bandung Teknopark dari Intelkom University Bandung, kemudian Lembaga Inkubator Untas Brawijaya Malang, Inkubator Bisnis Stikom Bali, Denpasar, dan yang terakhir Lembaga Inkubator Untas Hasanuddin Makassar. Jadi kami dari UNS merasa bangga karena menjadi salah satu dari 6 inkubator pelaksana peningkatan kapasitas startup ini. Kegiatan peningkatan kapasitas startup ini diinisiasi karena ada 3 tantangan utama dalam perkembangan bisnis startup di Indonesia, yaitu sumber daya manusia, mentor, dan modal. Oleh karena itu, peran lembaga inkubator dianggap sangat penting dalam mempercepat keberhasilan usaha melalui program inkubasi. Kemudian yang perlu kita ketahui bahwa program ini adalah terbuka untuk kalangan umum juga, tidak hanya untuk Sivitas Akademika UNS. Kemudian yang perlu digarisbawahi adalah bahwa startup yang bisa bergabung dalam program ini adalah yang bergerak di bidang agriculture, aquaculture, bisnis hijau, dan teknologi dengan harapan nantinya mampu mencipta startup unggulan ya, agar lebih terarah sehingga bisa tumbuh dan berkembang. Saya ingin menekankan bahwa acara sosialisasi hari ini sebagai langkah awal dalam membangun ekosistem startup yang lebih kuat di Karisidenan Surakarta. Dengan kolaborasi antara pemerintah, universitas, dan masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan startup yang inovatif dan berpotensi. Terakhir, kami sampaikan terima kasih kepada semua yang telah bekerja sama untuk program peningkatan kapasitas startup ini yang bekerja sama dengan Kemenkop UKM. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan bahwa program sosialisasi kapasitas startup semesta Kemenkop UKM 2024 saya nyatakan dibuka. Semoga nantinya peningkatan startup ini bisa menjadi startup yang handal dan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Fenty atas sambutan hangatnya. Kita menginjak kepada acara selanjutnya, yaitu sosialisasi yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Peningkatan Kapasitas Startup Semesta X Kemenkop UKM kepada Pak Tresna Bayu Sangka. Waktu dan layar, saya persilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Suara saya masuk ya, Mbak Rizka?
Masuk, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Siska, Prof. Fenty, matur nuwun sangat atas sudah berkenan membersamai kegiatan di siang hari ini yang kira-kira yang agak-agak hot-hotan gitu ya, Prof. Ya. Kemarin mendung, sekarang hot kayak kayak itu musimnya nggak tentu. Matur nuwun juga kepada Pak Catur yang nun jauh di sana memantau. Apa kabar Pak Catur? Lama kita nggak ketemu Pak Catur. Wah, Mohon siap. izin Bapak, mohon izin untuk untuk apa namanya menyampaikan beberapa materi dan juga ada beberapa teman dari Pak Yuniawan. Pak Yuniawan ini dari Ketua Siap. PT KWU. Mohon izin Pak Ji, Yun. Ya, monggo. nanti mau mendaftarkan beberapa Mbak Siska, tolong di itu ya. Oke. Jadi saya pengen langsung saja Bapak Ibu saudara-saudara, mohon izin untuk sedikit menyampaikan tentang sebenarnya apa sih kegiatan kita hari ini. Loh, sebentar, saya kok baru sadar kalau ternyata background saya kebalik. Bentar, kok ya nggak ada yang bilangin toh. Wah, Ya itu bagus itu Pak. gimana? Sudah pasti. Enggak, ini Backgroundnya sudah pasti. udah pas, tapi pesannya kebalik, Prof. Karena gitu. Nah, karena ini saya mirror. Nah, ada. Oke, sekarang kelihatan pas sosialisasi peningkatan kapasitas startup semesta ya. Semesta kalau modelnya anak sekarang tuh pakai X. X itu artinya kolaborasi. Kolaborasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Ya, jadi tadi sempat disampaikan Prof. Fenty. Prof. Fenty menyampaikan bahwa sampaikan bahwa ini adalah kegiatan kolaborasi antara kementerian dan berbagai inkubator bisnis yang ada di Indonesia. Tercatat sebenarnya ada lima dan kita terpilih. Kita UNS itu terpilih karena kita juga ini ya menawarkan sebuah proposal yang sifatnya sangat-sangat fleksibel, tailor-made, dan sesuai dengan kebutuhan di Kemenkop UKM. Jadi mungkin kalau kita langsung saja, boleh Mbak, saya dibantu share screen Mbak Siska. Ya, ini sebagai prolog ya kita kalau bicara masalah UMKM, UKM, startup ataupun sejenisnya, kita pasti dihadapkan kepada tiga masalah utama. Tiga masalah utama itu adalah sumber daya manusia, yang kedua mentor, dan yang ketiga adalah modal. Dan ini disadari oleh berbagai kalangan kementerian lembaga, baik yang membidangi di bidang UMKM ataupun yang ekonomi dan yang terkait di dalamnya. Jadi next, Mbak, ya. Jadi di Kementerian Koperasi dan UMKM ini memiliki program di mana mereka akan memberikan sebuah serangkaian kegiatan untuk mendampingi, untuk meningkatkan kapasitas dari UKM ataupun startup yang sudah mulai yang sudah settle. Ya. Nah, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM bekerja sama dengan inkubator bisnis yang ada di Indonesia seperti disebutkan dari Bandung, Jakarta, Jogja, kemudian Bogor, dan di Solo. Dan diharapkan melalui fasilitasi inkubasi yang ada pada program Semesta. Nah, ini kalau Semesta, kenapa namanya Semesta ya? Semesta itu adalah brand kita yang adalah sebuah akronim dari 11 Maret Startup Academy. Sebuah forum, sebuah platform untuk belajar, untuk memperdalam ilmu kewirausahaan ataupun startup di bawah naungan Innovation Hub, Direktorat Inovasi dan Hilirisasi. Semesta ini karena semesta itu banyak banget, kita sudah bercabang-cabang, X-nya macam-macam, X Kemenkop,
X, Kemenristek Dikti, Kemendikbud X dan XX yang lain. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, pelajaran ataupun kurikulum yang kita sampaikan, kita sampaikan itu adalah tailor-made yang disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, dalam hal ini terkait dengan Kemenkop UKM ini pengen memperkuat ekosistem startup lokal. Misalnya kita ada di Solo. Solo itu kan bukan hanya Solo. Kalau kita bicara Solo berarti Sukoharjo ngikut, Sragen ngikut, kemudian Karanganyar ikut, Wonogiri, Klaten pun juga ngikut. Ini akan menciptakan sebuah ekosistem baru di mana ada korelasi antara startup terkait supaya memberikan dampak positif yang signifikan bagi pengembangan ekosistem ataupun pengembangan ekonomi secara keseluruhan di wilayah tersebut. Nah, selain itu kita juga pengennya ekosistem startup yang ada ini dapat bisa mendapatkan manfaat supaya terekskalasi menjadi lebih besar, mampu bersaing di kalangan global. Begitu. Next. Jadi di dalam rangkaian kegiatan kita kali ini ada 4 tahap besar. Yang pertama adalah seleksi. Seleksi yaitu kita mengkurasi, memvalidasi, memberikan scorecard pertama tentang siapa sih yang berhak mendapatkan manfaat dari kegiatan ini. Seperti yang tadi disampaikan Mbak Siska, khusus untuk Kemenkop kali ini diharapkan para pendaftar itu berasal dari startup atau UKM yang berada di bisnis aquaculture, agriculture, green business ataupun teknologi. Ya. Jadi, wah, berarti kalau saya saya pengen nih Pak Bayu, saya pengen tapi UKM atau startup saya itu di bidang perdagangan bisa enggak ya? Nanti kita bicarakan. Kalau perdagangannya agri ya enggak apa-apa toh. Nah, kalau perdagangannya F&B ya sebentar. Apa yang dikembangkan dari ekosistemnya seperti itu. Nah, setelah itu nanti akan ada timeline khusus yang clear nanti akan disampaikan. Kegiatan ini akan berlangsung kira-kira sekitar 6 bulan. 4 bulan ya. 4 bulan ya Pak Sis ya. Di dalamnya ada bootcamp. Bootcamp ini apa sih? Bootcamp ini kegiatan pembelajaran. Pelajaran-pelajaran yang mengidentifikasi, memetakan, mengevaluasi, dan macam-macam sebagainya yang akan diberikan oleh para mentor, para pendidik yang profesional di bidangnya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya setelah selesai dari bootcamp akan ada coaching. Coaching klinik ini dilakukan bersama pendamping dan mentor. Mentor sesuai bidangnya dan sesuai dengan kapasitas yang akan dikembangkan oleh teman-teman startup. Dan yang terakhir adalah kegiatan demo day. Tempat di mana kita memamerkan, kita mempresentasikan, kita mengundang para investor ataupun calon investor untuk datang dan bertemu langsung dengan para pegiat startup ini. Ini kegiatannya biasanya sangat-sangat dinanti karena mereka akan melakukan showcase langsung bla 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 ketemu investor. Wah, kalau cocok ya udah jadi cuan itu. Next. Kapan? Kapan seleksinya? Seleksi tenan salah satu yang utama adalah harus mengisi formulir terlebih dahulu. Formulir harus diisi. Isinya apa sih? Isinya ya tentang identitas, tentang identitas awal dan yang lain-lain sebagainya. Ya. Jadi ada beberapa di dalamnya pasti akan ada sedikit presentasi bisnis menceritakan apa yang sedang dilakukannya. Kemudian dari situlah nanti kami akan menyeleksi
siapa ya penerima manfaat yang utama? Siapa ya? Oh, salah satunya kami memberikan kriteria ya startup berbasis teknologi, menggunakan inovasi teknologi, pengembangan usaha, bisnisnya sudah berjalan atau sudah memiliki omset kecil nggak apa-apa. Tapi kalau belum berjalan masih ideation, jangan dulu. Ya, diutamakan startup di bidang agriculture, aquaculture, dan bisnis hijau, green business. Agriculture, kita paham, pertanian. Ini saya lihat tadi ada teman-teman Taniko di situ. Ya, aquaculture, aquaculture yang mungkin dari sisi perikanan ataupun produksi listrik dari air atau yang lain-lain. Bisnis hijau, it could be anything. Pengelolaan sampah, pembiayaan magot, dan yang lain-lain itu juga masih dinamakan bisnis hijau. Dan diutamakan startup ini memiliki kemampuan bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya nanti kalau tidak apa namanya tidak terlalu fluent nanti bisa mengassign saya atau Proventi nanti. Mau dong jadi itunya Prof ya, jadi penerjemah ya gitu. Jadi dari keempat bidang ini, 4 bidang agriculture, aquaculture, bisnis hijau dan teknologi yang berkaitan dengan bisnis tadi, itu nanti akan kita seleksi dan akan menerima manfaat seperti berikut. Monggo. Ya, jadi sudah saya jelaskan, sudah sampaikan. Jadi di situ akan menerima manfaat mengikuti pelatihan, pembelajaran secara simultan dengan materi yang sudah didesain, sudah direka sesuai dengan kebutuhan para peserta. Ya, materinya tentu saja dengan topik startup one-on-one, ya, startup one-on-one, business introduction dan leadership dan team management. Itu maksudnya apa sih? Yang namanya startup one-on-one, startup 101. Dari satu bertemu dengan mentor, nanti mau berbicara, kita ini maunya ngapain sih? Nah, gitu. Kemudian ada research dan problem validation. Bagaimana kita mengembangkan produk kita berdasarkan riset dengan menggunakan pendekatan design thinking, kemudian business model canvas, pakai lean canvas, business model. Kemudian product development, product market validation, finance, venture, dan sales and marketing. Jadi semuanya dari A to Z itu ada di bootcamp-nya ini. Bagaimana sih cara atau idealnya sebuah pendekatan ideal untuk menjalankan sebuah bisnis dari one on one sampai dengan ke jualan. Nah, begitu. Next, setelah bootcamp ini tadi, nanti tentu saja akan ada mentoring. Ya, mentoring atau coaching klinik yang dilakukan dalam sebuah coaching klinik. Coaching klinik bedanya Pak, sering kita berpikirkan bedanya coach sama mentor itu apa ya? Kalau coach itu ya kayak ini kan, kalau kita coach itu kan pelatih, sedangkan mentor itu pendamping. Mentor ini akan memiliki rasa keterkaitan yang lebih tinggi. Rasa duweni bahwa oh ini ya tugasku kayak gini macam-macam sebagainya. Dan itu nanti para mentor dan coachnya pun kita ambilkan dari praktisi, dari akademisi ataupun kolaborasi akademisi yang juga praktisi. Nah, jadi secara teori mumpuni, secara praktek pantas diandalkan. Ya, topiknya apa? Topiknya hampir sama tetapi ada sedikit beda. Ini nanti di sini di dalam proses coaching klinik ini nanti kita lebih kepada praktek lapangan. Ya, praktek lapangan. Tenanannya piye to, bla 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 bla. Kalau mau bikin legal apa namanya? Bikin legal application, bikin financial report dan yang lainnya seperti apa dan yang kemudian kalau presentasi bisnis itu seperti apa, presentasi di depan
di depan calon investor seperti apa dan yang lain-lain sebagainya. Itu nanti akan kita kembangkan di situ. Next, yang terakhir adalah demo day. Demo day, teman-teman yang mendapatkan manfaat ini tadi akan kita berikan panggung. Panggung yang bagus, panggung yang sesuai, kita undang para pegiat, para investor, para orang-orang yang turah duit, orang-orang yang pengen mengembangkan usaha dan yang lain-lain supaya apa? Supaya bisa bertemu langsung dengan panjenengan nanti yang akan dan insya Allah nanti akan terjadi deal-deal yang nanti akan kita kembangkan. Gitu. Next. Jadi kapan? Nah, kapan ternyata sudah bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara ini pendaftaran sudah dimulai. Nanti bisa dilihat di mana? Bisa dilihat di websitenya Innovation Hub. Ya, secara lebih jelas. Tanggal 11 sampai 25 Maret adalah pengumuman pendaftaran. Bisa mulai sekarang pendaftaran. Nah, kenapa harus dimulai sekarang? Karena ini sisian. Ini siapa cepat siapa dapat. Meskipun ada seleksi, kalau seleksinya bagus, berarti kita masih bisa memperbaiki apa yang kita lakukan. Ya. Kemudian pengumumannya tanggal 28 dan sebagainya sampai dengan Agustus. Jadi dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Jadi secara proses administrasi sekitar 2 bulan. Sedangkan kegiatannya mulai dari kegiatannya 4 bulan. Next. Nah, oke, back dulu. Loh, pasti ada pertanyaan. Loh, nanti kegiatannya offline atau online? Pasti yang tanya kayak gitu kan. Wah, ini Pak Bayu, masuk online terus, Pak. Kan kita tuh udah survive dari COVID itu harusnya mempelajari kita lah, bla 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 macam-macam seperti itu. Ya, nanti akan pembelajarannya akan kita hybrid ya, hybrid online dan offline dengan apa namanya, tapi banyak offline-nya. Banyak offline-nya. Artinya apa? Artinya kita juga pengen memberikan traksi bahwa bisnis itu memang harus dipikir tenanan. Belajar bisnis itu bisa bareng-bareng. Belajar bisnis jangan sendiri, nanti kebelasuk. Ya, begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin habisnya ada diskusi, pertanyaan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sesi yang sangat menarik, Pak Bayu. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan materi oleh Pak Bayu. Nah, tadi sudah disampaikan untuk proses inkubasinya sendiri, itu akan dilaksanakan dengan hybrid, dengan akan banyak intensitasnya juga secara offline, dan juga tadi disampaikan Pak Bayu, nantinya untuk proses demo day-nya, itu juga akan dilakukan secara offline dan juga tadi di syarat pendaftarannya pun juga disampaikan bahwasanya diutamakan kepada startup yang memiliki tim yang mampu berbahasa Inggris. Nah, itu dikarenakan nanti untuk sesi pitching-nya atau sesi demo day-nya itu akan dihadapkan dengan venture capital dari luar negeri seperti dari Jepang, Australia, seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita memasuki sesi selanjutnya. Dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait detail program peningkatan kapasitas startup ini langsung kepada oleh Pak Bayu. Dipersilakan Bapak Ibu bisa raise hand atau bisa di kolom chat box seperti itu. Dipersilakan kepada Bapak Ibu bisa untuk raise hand atau bisa untuk di kolom chat seperti itu. Nah, untuk sesi pendaftarannya sendiri, itu Bapak Ibu bisa mengaksesnya di website ihubuns.id/web/semesta strip Kemenkop. Nah, di situ nanti terlampir link registrasi dan juga untuk guideline pendaftarannya. Seperti itu terkait untuk ketentuan pendaftarannya dan juga timeline, kemudian kurikulum apa yang akan diberikan. Nah, itu sudah terlampir di website seperti itu. Nah, juga nanti Bapak Ibu bisa juga bertanya, misalkan nanti dalam sesi ini masih ada yang ditanyakan, itu bisa mengkontak untuk kontak person iHub yang tertera di Instagramnya iHub seperti itu.
Dipersilakan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa raise hand. Oke, nah ada dari Pak Bambang Pujantio. Dipersilakan kepada Pak Bambang. Ya, selamat siang Pak. Mohon maaf tadi saya terlambat masuknya. Jadi saya mau tanya saya. Jadi kalau ini kan kerjasama ya, kerjasama UNS dengan Kemenkop UKM. Ya, nah itu bila terjadi pembelian aset gitu, terus asetnya milik siapa ya? Itu Pak aja Pak. Ya, itu kemauan. Oke, siap. Mungkin bisa langsung saya clearkan di depan ya Pak. Di Ya. dalam kegiatan kita kali ini tidak ada pembelian, tidak ada pengadaan. Oh, tidak ada Jadi pengadaan. jadi apa yang didapatkan oleh nanti para penerima manfaat adalah dalam tanda kutip ilmu yang bermanfaat, kemudian network, kemudian apa namanya pembentukan ekosistem. Jadi non sewu tidak ada pembelian. Kalau haki pripun Pak? Kalau haki. Haki maksudnya nanti dimiliki oleh siapa kayak gitu kok? G. Ini sepertinya kemarin Haki apa milik kita Bro, UNS Bro. Oh, milik UNS ya. Jadi ke Kemenkop nggak ada kaitannya nanti. Oh, nggak ada. Oh, oke. Ya, matur nuwun, Pak. Tapi nanti itu bisa dibicarakan lah masalah haki, paten dan macam-macamnya. Biasanya kan dari si pengusul kan juga ingin mendapatkan ini kan Bro. Iya, betul. Mendapatkan. Memang kan mendaftarkan biasanya tuh kan namanya pasti UNS, tetapi anggotanya kita sebagai tim pengusulnya kan yang akan dijatuhkan. Nggih, matur nuwun. Oke, terima kasih Pak Bambang. Sudah terjawab oleh Pak Bayu. Nah ini ada yang bertanya Pak Bayu di kolom chat. Itu yang pertama dari Kusuma Dewi Aga. Nah ini bertanya untuk satu tim minimal berapa orang untuk ketentuan pendaftarannya. Seperti itu Pak Bayu. Oke, kalau ketentuan sebenarnya kita nggak ada ketentuan ya Mbak ya. Karena ini kan yang difokuskan adalah startup-nya Mbak. Startupnya atau lembaganya. Nah, lembaganya kan biasanya kan nanti ini nih apa namanya? Ada CEO, ada COO, ada CTO, ada COO yang lain lah. Pokoknya Chief of Everything, COE namanya. Itu nanti kalau pas ada pelatihan, mbok kamu aja yang berangkat, ini kan lebih cocok dengan kapabilitasmu, dengan kapasitasmu. It's okay, enggak masalah. Tetapi ya perlu dideklar pada saat pendaftaran, tolong dijelaskan posisinya apa, bertanggung jawab untuk apa, dan yang lain-lain sebagainya. Jadi artinya manfaat yang diberikan oleh Kemenkop kepada startup ini sifatnya adalah untuk sebuah kelompok, ya kelompok begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Bayu. Mungkin saya izin menambahkan untuk terkait minimal berapa orang ketentuannya tadi disampaikan oleh Pak Bayu. Ini tidak ada minimal atau maksimal ketentuan pendaftar, dan bahkan nanti teman-teman ketika mendaftarkan startup-nya di link registrasi, itu hanya menyebutkan untuk ketua pengusul saja seperti itu atau foundernya saja yang diregistrasikan di link pendaftaran seperti itu. Semoga menjawab ya untuk Kak Kusuma Dewi Aga. Nah, kemudian ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak Bayu, ada dari Rike dari Tanggo. Nah, untuk kuota yang diterima nih Pak Bayu kira-kira berapa nih untuk program dari Semesta X Kemenkop ini? Silakan Pak Bayu. Spill enggak ya? Spill enggak ya? Kira-kira berapa Mbak? Nah, sebetulnya untuk kuota ini, untuk kuota yang akan diterima melalui program ini ada 20 startup ya Pak ya, yang akan kita inkubasi selama 6 bulan ke depan sampai bulan Agustus seperti itu. Nah, tapi dipersilahkan kepada startup-startup di bidang agriculture, aquaculture, green business, dan teknologi untuk mendaftar. Nanti juga akan dikurasi kira-kiranya siapa yang akan terpilih untuk mengikuti program inkubasi seperti itu Pak Bayu. Ya, jadi 20 ya. 20 itu artinya 20 yang akan menerima manfaat.
ada proses seleksi di dalamnya. Jadi ya kita ini perlu berbangga atau perlu aware juga ya Mbak Siska ya. Sampai dengan ini tadi sebelum kita zoom tadi yang daftar udah 18. Itu belum sosialisasi loh. Nah ini setelah sosialisasi ya semoga akan lebih banyak lagi beramai-ramai dan macam-macam sebagainya supaya lebih kompetitif lah seperti itu. Gitu ya. Oke, ya. Waduh, udah disenyum Pak Bayu nih ya Pak ya, pendaftarnya Padahal berapa? rahasia loh ya. Oke, semoga nanti teman-teman setelah ini langsung mendaftar ya. Nanti biar kita juga langsung kurasi dan siapa-siapa saja yang bisa untuk mengikuti presentasi bisnis nantinya yang akan diumumkan tanggal 28 Maret seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Solo Ecoprint. Nah, ini apakah pengajuannya itu harus kaitannya untuk startup-nya itu harus berkaitan dengan teknologi seperti itu? Silahkan Pak Bayu. Ya, oke. Tadi saya sampaikan bahwa untuk pendampingan peningkatan kapasitas startup ini di bidang 1, agriculture, 2, aquaculture, 3, green business, yang keempat adalah digital. Artinya teknologi. Nah, ini kalau Ecoprint maksudnya yang mana? Saya maksudnya kan di yang C nih, green business kan. Green business ya udah daftar aja. Apakah harus kaitannya dengan teknologi? Ya enggak harus. Enggak harus. Ini kan karena traksinya berbeda. Gitu. Gitu ya. Gitu tuh. Oke. Benar tuh Mbak? Jawaban saya Ya, benar apa salah Mbak? betul. Betul Pak Bayu. Wah, ini ketua pelaksana tanya sama moderator nih ya Pak ya. Nah ya makanya Oke. kan berarti boleh lah Pak. Kalau nih tadi malam saya ada teman yang menjabri, oh, Mas Bayu ini boleh nggak yang daftar ini tidak di bidang agri, tetapi di bidang tekno kayak gitu. Nah sebentar, teknonya apa dulu loh tak gitu kan toh. Teknonya apa dulu lah? Kalau teknonya tekno coding ya nanti malah beda karepe. Seperti itu. Jadi misalnya tadi juga sempat saya sampaikan bahwa ini adalah lebih kita mencondongkan ke 4 itu tadi. Agri, aqua, green dan juga dari teknologi. Begitu. Betul Pak, apalagi ini Solo Ecoprint dan juga tadi dari Tanigo memang masuk dalam 4 kategori bidang utama yang kita prioritaskan ya Pak Bayu ya. Jadi dipersilahkan nih pada Solo Ecoprint dan Tanigo ditunggu untuk registrasi, jangan lupa disiapkan company profile dan juga bisnis model kanvasnya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi nih Pak Bayu dari Kusuma Dewi Aga. Nah, kalau ada 2 usaha yang didaftarkan, yang satu aquaculture dan yang satu green business, nah itu bagaimana Pak Bayu? Lembaganya 1 apa 2 Mbak? Oh, nah ini mungkin startupnya 2, tapi dimiliki oleh 1 orang, tapi di 2 bidang yang berbeda, Pak. Kalau startup by name-nya beda berarti boleh. 2, daftar 2. Oke, baik. Berarti sudah terjawab ya dari Kusuma Dewi Aga, bisa mendaftarkan 2. Nah, tapi kalau startupnya cuma 1, namanya 1, tapi bisnisnya 2, ya enggak boleh. Nanti yang lain nggak kebagian. Ya, betul. Semoga menjawab pertanyaan ya dari Kak Kusuma Dewi Aga. Nah, ini dipersilakan dari Bapak Ibu yang lain atau dari teman-teman mahasiswa yang lain. Sambil Oke. menunggu yang bertanya, Pak Bayu Oke. mungkin bisa disampaikan misalnya ada startup yang dari mahasiswa yang mendaftar, apakah dimungkinkan rekognisi MBKM gitu. Siapa tahu jadi banyak yang tertarik juga kalau bisa pakai rekognisi. Nggih, monggo. Saya besok baru mau rapat MBKM, Bro. Kemarin saya promosinya ke Prof Yunus soalnya ini bisa di MBKM. Ya, Prof Yunus kemarin juga memberikan sedikit gambaran bahwa kegiatan yang sifatnya magang atau keluar kampus itu semuanya bisa direkognisi. Cuma permasalahannya kan tidak ini. Nanti mungkin jawaban saya sedikit klise ya, Prof ya. Kami akan membantu proses rekognisi dengan bagi mahasiswa yang
yang terlibat, yang kemudian ikut di dalam kegiatan ini, nanti kita berikan catatan logbook beserta capaian pembelajaran yang di apa namanya, sudah dicapai, tetapi apakah bisa 100% terrekognisi dan terkonversi jadi nilai, itu jawabannya wallahu alam bisawab. Itu Tergantung prodinya. Kalau leres prodinya sekali ya, leres. sudah komunikasi, nanti mesti bisa. Ya, nanti saya Ini dikira mahasiswa disarankan koordinasi dengan ya prodi. koordinasi. Ya. Apalagi ini kan semesternya udah berjalan kan Prof, kalau UNS Oke, udah sampai mungkin udah mau akhir-akhir nih. Nanti tiba-tiba mereka ikut, itu ada dari April sampai Agustus, kok tiba-tiba wah saya udah ulang ini wah berarti tambah ruwet gitu. oke, nanti dibicarakan lebih lanjut. Siap. Oke, baik. Terima kasih Prof. Fendi, Pak Bayu. Berarti nanti bagi teman-teman mahasiswa yang sekiranya mengikuti program ini dan ingin direkognisi kepada MBKM, nah itu kemungkinan bisa ya Pak, nanti kita siapkan berkas administrasinya. Tapi untuk berapa klaim SKS yang bisa diklaim, itu nanti kembali lagi ke Prodi, apakah bisa merekognisinya atau tidak, seperti itu ya teman-teman semua mahasiswa. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi Pak Bayu dari Abdul Roshid. Nah, Abdul Roshid, apakah seorang mahasiswa yang memiliki startup di bidang industri produk roti dan belum punya tim dapat diperbolehkan ikut mendaftar? Silakan Pak Bayu. Kalau mendaftar mesti ya nggak ada larangan, Thomas. Nah, itu mendaftar kan oke, semuanya monggo. Tapi kalau nanti lolos seleksi awal atau tidak, itu urusan nomor 2. Saya senang sama panjenengan tertarik dengan program ini. Belum punya tim, segera timnya dibikin. Nah, tadi kan saya bilang kalau nanti jika tim panjenengan itu nanti terpilih mendapatkan manfaat pembelajaran dan mentoring dan macam-macam sebagainya, itu kan panjenengan bertindak sebagai tim. Nah, nanti apa? Ditulis saja Abdul Roshid, posisi COE, Chief of Everything. Jadi ngape karena belum nanti sambil jalan akan menseleksi timnya kayak gitu. Nah, industri produksi roti itu bahan olahan, apakah masuk ke agri, apakah ke aqua, apakah ke green, atau malah ke tekno? Coba dipikirkan baik-baik ya. Kalau Mas Roshid ini sebenarnya industrinya roti, tetapi memanfaatkan limbah dari roti untuk dimanfaatkan dengan bisnis yang lain dan macam yang lain, itu bisa ikut green. Ya, tapi kalau udah roti, maksudnya kan ke F&B kan Mas. Gitu. Jadi kansnya menjadi kecil. Begitu. Atau Mbak? Terima kasih Pak Bayu, semoga menjawab ya Mas Abdul Roshid untuk pertanyaannya. Jadi dipersilahkan saja mendaftar. Untuk pendaftarannya masih dibuka sampai tanggal 25 Maret 2024 pukul 23.59. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi Pak Bayu, ini dari Naurah Nazifah. Halo Kak, izin bertanya, untuk teknologi namun bergerak di bidang layanan kesehatan mental, nah, apakah diperbolehkan untuk mendaftar? Seperti itu. Pak Bayu. Daftar boleh daftar. Boleh. Oke, iya. Karena tadi di bidang teknologi, namanya tadi masuknya di bidang teknologi ya Pak ya, meskipun Ya, dia bergeraknya di ya. bidang layanan kesehatan mental. Seperti Jadi teknologi itu sebenarnya apa sih? Tentang apa sih yang ditekankan di teknonya ini sebenarnya apa? Mulai dari tentang pengembangan hardware, kemudian pengembangan software, kemudian IoT, fintech, medtech juga boleh, tidak masalah. Gitu ya. Ya, terima kasih Pak Bayu. Semoga menjawab pertanyaan dari Kak Naurah Nazifah. Bagaimana Pak tadi Pak? Slide-nya kan di-share
ke teman-teman ya Mbak ya. Oh ya, oke, baik. Untuk materinya belum di-share sih Pak. Nanti setelah ini akan kami bagikan dan juga link recording sosialisasi pada siang hari ini nanti akan kami upload di YouTube seperti itu. Oke. Ditunggu ya teman-teman. Saya masuk YouTube saya. Oh iya, siap Pak. Nanti ada di YouTube-nya Awareness Innovation Hub ya Pak ya. Oke. Mungkin bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang ingin bertanya lagi, dipersilahkan. Mumpung bertemu dengan Pak Bayu selaku ketua pelaksana kegiatan seperti itu kan. Mungkin dari proses seleksinya atau nanti proses coachingnya dilaksanakan di mana, seperti itu mungkin ya Pak ya. Ya. Dipersilakan bagi teman-teman semua yang ingin bertanya seperti itu. Dan juga mungkin apabila belum ada yang bertanya, saya mengingatkan kepada teman-teman dan Bapak Ibu di sini bisa mengisi untuk link presensi pada siang hari ini di kolom chat box UNSID presensi semesta X Kemenkop seperti itu. Nah, nanti bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang terkendala, nah nanti akan di follow up oleh LO dari UNS Innovation Hub untuk bisa didampingi dalam proses pengisian link registrasinya seperti itu. Oke, nah ada pertanyaan lagi Pak dari Dandi Sanjaya, dari Pak Dandi Sanjaya. Izin bertanya Pak, kalau sistem coachingnya seperti apa? Apakah seminggu sekali atau bagaimana seperti itu Pak Bayu? Oke, coachingnya bagaimana ya? Kalau coaching secara template ya, secara rundown memang nanti akan ada seminggu sekali. Seminggu sekali by apa? Dengan tematik ya Mas ya. Tetapi kalau Mas pengen di coach harian juga enggak apa-apa. Asal coachnya itu waktunya ngepas, waktunya udah sesuai. Ini enggak apa-apa. Itu ya. Oke Mbak Siska, coach ini biasanya kalau tidak bisa hadir secara present atau tatap muka, biasanya coach-coach kita ini baik-baik kok. Mereka melayani ini ya, melayani konsultasi melalui WA, baik WA yang pakai video call ataupun voice message. Ya gitu sih. Ya betul, nah betul Pak Bayu. Nah, menambahkan untuk Pak Dandi Sanjaya, jadi untuk teknis coachingnya, tadi seperti yang disampaikan Pak Bayu, untuk sesi bootcampnya nanti akan pemadatan materi konseptual seperti itu selama 2-3 hari. Kemudian nanti untuk proses coachingnya nanti akan dilaksanakan selama 1 minggu sekali, tadi disampaikan Pak Bayu, 1 minggu sekali secara bertatap muka offline. Nah nanti meskipun dijadwalkan 1 minggu sekali, nantinya Bapak Ibu dan startup apabila ingin berkonsultasi dengan coachnya, nah itu bisa membuat janji melalui WhatsApp atau email nantinya untuk bertemu dan berkonsultasi lebih lanjut. Seperti itu bisa dikontak lebih lanjut lagi. Seperti itu Pak Dadi. Mungkin dari Bapak Ibu apabila ada yang ditanyakan lagi dipersilahkan untuk di kolom chat atau bisa raise hand seperti itu Bapak Ibu. Nah, mungkin apabila belum, menyinggung sedikit terkait timeline pendaftarannya ya Pak Bayu nantinya itu sampai tanggal 25 Maret 2024. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa mengaksesnya di website ihub.uns.ac.id/web/semesta-kemenkop. Nah, di situ nanti ada guideline pendaftaran, ada link pendaftaran, nanti Bapak Ibu bisa mengisi terkait identitas startup dan juga memasukkan company profile dan juga bisnis model kanvasnya. Kemudian nanti untuk pengumuman siapa-siapa saja yang mengikuti presentasi bisnis itu pada tanggal 28 Maret dan presentasi bisnis akan dilaksanakan secara offline. Itu. Ya, betul. Wah, ini belum ada yang bertanya lagi, Pak Bayu. Sepertinya dari Ini sudah ada teman-teman ini. sudah jelas. Jadi sudah ada, sudah dikirim Mbak Eva. Mbak Eva sudah ada. Nanti silakan diikuti saja. Kalau mungkin bisa ditambahi di sinilah nomor HP-nya siapa yang bisa dihubungi kayak gitu. Oh, oke, Sebenarnya baik, sudah ada Pak. di website sudah ada.
Oh ya, atau dari Kak Eva bisa di-share ya kayak untuk kontak person dari LO kita, nomornya Awareness Innovation Hub bisa diberikan di kolom chat box. Nanti dari Bapak Ibu yang mungkin mengalami kendala atau mau dibantu dalam proses pengisian registrasinya, bisa mengkontak nomor admin Minhub di Awareness Innovation Hub seperti itu. Dan juga bisa diakses link websitenya di kolom chat box. Nah, ini sepertinya dari Bapak, Ibu, dan teman-teman sudah jelas, Pak Bayu. Oke. Karena sudah tidak ada lagi yang ditanyakan, nanti kita tunggu kita tunggu untuk registrasinya untuk startup Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya di website ihub. uns.ac.id/web/semesta/kemenkop sampai dengan tanggal 25 Maret 2024 pukul 23.59 seperti itu. Saya Siska Fitri Anggraini yang memandu acara pada siang hari ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu, Ditunggu. Prof. Fenty, dan Terima teman-teman kasih. semuanya. Terima kasih semuanya. Oke. Nun, Prof, Pak Bayu, Mbak Siska.